kisah 1001 Malam. Nah, kisah ini banyak yang mengira bahwa 1001 Malam ini sebuah cerita yang berasal dari negara Arab atau dunia Arab lah. Padahal kenyataannya ternyata kisah 1001 Malam ini tidak dari Arab awalnya. Jadi seperti yang kita ketahui, 1001 Malam ini begitu melegenda, banyak kisah-kisah bahkan sudah diadop oleh film-film. Contohnya adalah Aladin, kemudian Sinbad, kemudian yang paling terkenal dan fenomenal adalah kisah Abu Nawas dan Harun Ar-Rasyid. Nah, bahkan kita kadang nggak tahu versi mana yang asli dan versi mana yang KW. Karena pokok sesuatu yang berhubungan dengan kelucuan, kemudian yang mengandung makna kehidupan, selalu dinisbatkan ke cerita Abu Nawas dan Harun Ar-Rasyid. Jadi Abu Nawas terkenal pintar, terkenal lucu, kemudian terkenal berani. Nah, ini selalu ada istilahnya duet antara Abu Nawas dan Harun Ar-Rasyid ini, kita tidak akan pernah bosen untuk mendengarnya atau membacanya kisah-kisahnya. Bahkan kisah Abu Nawas ini, mesti Abu Nawas versi nyata ini sudah banyak perbedaan. Apakah Abu Nawas ini benar-benar nyata atau Abu Nawas ini dinisbatkan ke tokoh A atau tokoh B. Mungkin untuk tentang Abu Nawas kita akan bahas lebih lanjut ya, bagaimana sebenarnya Abu Nawas itu. Cuman di sini kita akan membahas gimana sih kisah 1001 Malam ini. Kisah 1001 Malam ini adalah sebuah kumpulan dari kisah-kisah yang dijadikan satu dengan ditambahi oleh kisah pembuka dan penutup. Yang awalnya kisah-kisah ini terpisah, contohnya kisah Raja Harun Ar-Rasyid dan Abu Nawas, kisah jin dan sebagainya, itu kan terpisah. Nah, ini dijadikan satu, di frame jadi satu, menjadi sebuah kisah atau sebuah narasi menjadi 1001 Malam dengan ditambahkan cerita awal. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa cerita awal dari kisah 1001 Malam ini kan diawali oleh kisah seorang raja. Jadi seorang raja ini sangat sakit hati terhadap istrinya karena dia itu setia terhadap permaisurinya atau terhadap istrinya, namun tiba-tiba dikhianati. Istrinya itu berselingkuh di belakang dia saat ditinggal berburu, istrinya berselingkuh dengan budak-budaknya. Dan selingkuh ini atau berselingkuh dengan budak-budaknya ini tidak sendirian. Jadi dia mengajak budak-budak yang lain dan selir-selir perempuan yang lain untuk bermain seperti itulah, bermain laki-laki perempuan. Dan saat raja tahu, raja begitu murkanya, begitu marahnya, sehingga raja berkomitmen. Raja ini namanya Raja Syahriar. Raja Syahriar ini kemudian berkomitmen akan menikahi wanita perawan, kemudian setelah malam pertama besoknya akan dibunuh. Nah, singkat cerita, tiap hari dia menikah, kemudian setelah malam pertama besoknya wanita dibunuh. Begitu seterusnya sampai suatu saat wanita di sekitar lingkungan kerajaan habis, tinggal sedikit. Lah ada sosok putri yang cantik, putrinya kalau dulu namanya putri wazir. Wazir itu mungkin perdana menteri atau menteri-menterinya lah. Yang namanya Putri Shahrazad. Shahrazad itu pinter. Jadi dia rajin membaca buku, dia cerdas. Dia ngomong ke ayahnya, Pak, mungkin bahasa sekarang ya, Pak, saya aja. Saya disunting raja enggak apa-apa. Kata ayahnya, jangan, nanti kamu dibunuh besok paginya. Saya mungkin bisa membantu menyadarkan raja. Pokoknya dicoba aja. Loh, kok coba-coba? Nyawa ini taruhnya, enggak apa-apa. Saya ikhlas, saya mau bertemu raja, dijadikan permaisurinya. Ini bagian dari perjuangan. Jikalau memang saya gagal, ya sudah, semoga ini menjadi amal yang diterima oleh Tuhan. Akhirnya putri wazir, putri menteri ini dinikahkanlah dengan Raja Syahriar. Nah, si Putri Shahrazad ini sebenarnya punya adik perempuan. Setelah menikah, malam harinya Putri Shahrazad ini meminta kepada raja, Raja, izinkan saya memanggil adik saya untuk ketemu terakhir kalinya. Nah, jadi
Syahrajat dan adiknya ini kong kali kong. Nanti kalau nanti malam kamu saya panggil dan minta saya menceritakan sesuatu. Nah, akhirnya dipanggil lah si adiknya untuk menemui putri di Syahrajat ini. Kemudian si adik sesuai dengan rencana awal, si adik langsung berbicara, Kak, tolong sebelum kakak besok pagi dibunuh oleh raja, ceritakan kisah-kisah yang menarik sehingga saya bisa menjadikan ini kenangan bagi saya. Akhirnya si putri Syahrajat ini minta izin kepada raja. Raja, ini adik saya mau bercerita, mau minta cerita kepada saya. Bolehkah saya menceritakan sesuatu kepada adik saya? Si raja, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kemudian si adik ngomong, kalau raja mau ikut juga nggak apa-apa. Uh, Biar kita mendengarkan berdua, saya bertiga sama putri Syahrajat. Oh boleh, boleh, boleh. Saya juga ikut, siapa tahu cerita ini menarik. Nah, begitu. Singkat cerita, si putri Syahrajat ini bercerita, kemudian di tengah mau sudah menjelang pagi, seru-serunya cerita. Masih penasaran, dihentikan. Sudah, Dek ya, ceritanya kalau memang saya besok pagi tidak dibunuh raja, besok malamnya akan saya ceritakan kembali untuk melanjutkan cerita ini. Kemudian si raja karena penasaran cerita yang diceritakan oleh putri Syahrajat tadi, oke, untuk kali ini kamu tidak saya bunuh, saya ingin mendengarkan ceritanya, kelanjutan dari cerita ini. Akhirnya si putri Syahrajat ini tidak dibunuh, akhirnya besok malamnya dilanjutkan cerita. Dan begitu seterusnya, ketika menjelang pagi hari, kisah seru-serunya dihentikan. Kemudian dia minta izin kepada raja kalau memang tidak dibunuh ingin melanjutkan ceritanya. Dan ini cerita berulang, berulang sampai 1001 malam dan akhirnya raja pun sadar akan tindakan yang selama ini ya tindakan salah yang harus diperbaiki. Dan singkat cerita si raja dan Raja Syahriar dan putri Syahrajat hidup bahagia. Nah, itu kisah sekilas. Nah, di dalam malam-malam itu, malam menceritakan itu sampai 1001 malam. Begitu banyaknya ceritanya ya. Nah, itu cerita pembuka dan penutup oleh Raja Syahriar dan Putri Syahrajat untuk menggabungkan berbagai cerita. Jadi intinya, cerita-cerita ini adalah merupakan fenomena atau legenda-legenda di Arab, legenda-legenda di negara-negara. Jadi konon katanya 1001 malam ini merupakan gabungan cerita yang berlatar di Persia, kemudian India, bahkan Arab. Nah, ini diceritakan semuanya. Nah, digabungkan jadi satu. Kalau saya menganalogikannya begini, kalau di Indonesia mungkin ada 1001 malam di Indonesia. Kalau dianalogikan dibuat cerita baru untuk menggabungkan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita legenda di Indonesia. Boleh ya, saya beri contoh ya. Jadi begini, ada seorang putri, seorang anak putri remaja sekarang ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri dikarenakan diputus oleh pacarnya. Dia selalu merenung, berusaha untuk bunuh diri. Berusaha untuk bunuh diri banyak cara dilakukan, mulai dengan mau gantung diri, kemudian mau menyakiti diri, terjun ke sungai, kemudian pernah juga dia berdiri di tengah jalan. Namun aksi-aksi mau menuju bunuh diri ini selalu ketahuan, sehingga tidak sampai bunuh diri. Akhirnya si putri tadi, si remaja putri yang diputusin pacarnya tadi, putus asa, akhirnya diam di rumah, merenung, depresi lah. Nah, si ibu sangat prihatin. Dia ingin menyelamatkan putrinya. Dia ingin selalu memberikan motivasi namun gagal. Nah, akhirnya si ibu ingin menghibur anaknya, ingin biar anaknya itu melupakan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Nah, si ibu inilah bercerita di malam hari, anaknya kan tidak bisa tidur, akhirnya menceritakan. Nah, malam pertama diceritakan tentang legenda Roro Jonggrang. Bagaimana kisah Roro Jonggrang ketika pas puncak-puncaknya, besoknya menjelang matahari terbit, si ibu berkata, "Nak, nanti kita lanjut besoknya ya. Soalnya ini sudah pagi, ibu capek." Nah, akhirnya si anak tadi
penasaran, si putri tadi, si perempuan tadi penasaran, si remaja putri penasaran. Akhirnya, Bu, besok dilanjut ya. Dia akhirnya tidak jadi bunuh diri, menunggu kisah eh, ibunya tadi. Begitu malam berikutnya dilanjutkan cerita. Di tengah-tengah disambung dengan ceritanya Joko Tingkir mungkin. Kemudian malam berikutnya lagi disambung ceritanya dengan cerita mungkin Maling Kundang atau cerita-cerita sampai 1001 malam. Nah, di akhir ke 1001 malam akhirnya si putri ini sadar bahwa dunia tidak selebar daun kelor. Nah, bahwa dengan diputusi pacarnya tidak akan merubah apapun. Dianya harus semangat, harus move on untuk menjalani hidup yang lebih baik. Di akhir cerita, si ibu dan anak ini hidup bahagia, bahkan menemukan pacar baru untuk menjadi pasangan sehingga menikah. Oh, hidup bahagia, kan enak. Gitu loh. Nah, jadi kisah-kisah di dalamnya itu kisah legenda di Indonesia. Seru juga ya kalau dibuat 1001 malam Indonesia. Jadi begini, untuk kisah 1001 malam ini, ya kita kembali ke kisah 1001 malam. Dalam kisah 1001 malam ini, banyak mengatakan bahwa kisah 1001 malam ini berasal dari negara Arab. Padahal kenyataannya tidak. Jadi 1001 malam ini awalnya dikumpulkan, atau cerita-cerita legenda ini dikumpulkan pada abad ke-8 atau ke-9. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa kisah-kisah ini punya kemiripan dengan legenda-legenda di India. Yang telah tercatat di kitab yang namanya atau buku yang namanya Pancatantra sebelum 200 Masehi, dan juga ada di buku namanya Baital Pasisi dari abad 11 Masehi. Nah, ini ceritanya ada kemiripan dari cerita-cerita di India. Nah, ada juga yang versi lain bahwa kisah 1001 malam ini pertama ditemukan dalam bahasa Arab dalam buku yang namanya Hezar Afsah atau juga dikenal dengan Afsenah atau Afsana yang berarti 1000 cerita. Nah, ini diperkirakan ditulis pada abad ke-8. Awalnya kisah 1001 malam ini hanya berisi 200 cerita, tapi masih berupa potongan-potongan cerita 1, cerita 2, cerita 3. Nah, pada abad ke-9 ada pendongeng yang bernama Abu Abdullah Muhammad Al-Ghizar. Abu Abdullah Muhammad Al-Ghazihar. Nah, istilah dikumpulkanlah cerita itu dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, cerita dalam bahasa Arab ini masih belum ada pendahuluannya, masih belum bersatu lah, masih belum disatu ada pendahuluan dan penutupnya. Kemudian pada abad ke-19 kisah tersebut mulai ditambahkan dengan kisah Raja Sahrazad dan Putri Syahriar. Nah, itu tadi. Nah, jadi untuk memframekan lebih besar itu muncul pada abad ke-14. Nah, itu awal mulanya kisah 1001 malam. Itu awal mulanya kisah 1001 malam di abad ke-14. Ada versi lain yang mengatakan bahwa bentuk modern pertama kali kisah 1001 malam itu, tapi tetap masih dalam bahasa Arab ya, itu diterbitkan pertama kali di Mesir pada tahun 1835, di mana ada seorang tokoh yang bernama Abu Abdullah bin Abdul Al-Jazayari, ya, seorang pengarang Muslim terkemuka. Beliaulah yang berjasa dalam merangkai dan menulis cerita legenda 1001 malam. Beliau menuliskan kitab bernama Alfa Laila wa Laila, yang itu ceritanya berasal dari tadi kitab dari Persia, Hezar Afsanah, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, kisah dari Abu Abdullah bin Abdul Al-Jazari inilah yang sering kita temui, yang sering kita baca, yang banyak ditemui sekarang itu dari Abu Abdullah ini. Nah, selanjutnya kisah 1001 malam ini mulailah diterjemahkan di berbagai negara dan banyak pula ditambahkan. Nah, awalnya yang ditulis Abu Abdullah tadi belum ada kisah namanya kisah Aladin, kisah Sinbad, kemudian ada kisah Alibaba, belum ada. Ada seorang orientalis dari Perancis bernama Anthony Galland.
Nah, ini menerjemahkan kisah-kisah 1001 malam, diterjemahkan sebagai artikel, yaitu di terbitan namanya Les Millet et une Nuit. Ya, ini mungkin saya baca ya, nanti benerkan. Karena saking lakunya terjemahan dari Galan ini, akhirnya Galan ini dituntut oleh penerbit disuruh buat cerita yang lebih menarik lagi untuk melengkapi kisah 1001 malam yang ditulisnya ini. Nah, akhirnya Galan mencari ide-ide cerita. Nah, kemudian Galan akhirnya berkunjung ke temannya yang bernama Paul Lucas, seorang Tomb Raider yang menjadi kepercayaan Raja Louis ke-14. Akhirnya Lucas mengenalkan Galan dengan seorang pemuda Suriah bernama Hanna Diab, pemuda yang berasal dari Aleppo. Kemudian Galang bertanya kepada Diab, apakah dia masih punya cerita untuk kisah-kisah rakyat Arab. Diab menceritakan sebuah kisah yang sekarang kita kenal dengan kisah Aladin. Nah, ini kan berarti Aladin ini tambahan dari kisah-kisah 1001 malam sebelumnya. Galan akhirnya menambahkan kepada 1001 malam tulisannya, mulai ditambahkan Aladin dan lampu ajaib, kemudian Alibaba dan 40 penyamun, dan 7 perjalanan Sinbad. Nah, jadi kisah-kisah 1001 malam yang paling terkenal di masyarakat modern justru tambahan-tambahan oleh Galan, bukan cerita kisah asli. Nah, setelah Galan terkenal lah istilahnya. Kemudian karena kisah ini sangat terkenal, akhirnya ada seorang Inggris, penterjemah dari Inggris, menerjemahkan 1001 malam ini khususnya dari manuskrip yang berada di Mesir untuk lebih banyak dan lebih lengkap. Namanya Edward Land. Bacanya gimana ya? Edward Land. Pokoknya itulah, menerbitkan terjemahan pada akhir abad ke-19 dengan judul The Book of the Thousand Nights and One Night. 9 volume. Kemudian disusul seorang penerjemah lagi atau seorang penerbit namanya Sir Richard Francis Burton berjudul The Book of the Thousand Nights and a Night yang jilid ke-10 atau 10 volume. Nah, karena permintaan pasar yang begitu tinggi, Burton akhirnya menerbitkan lagi tambahan-tambahan cerita dengan judul The Supplemental of the Thousand Nights and the Night. Nah, ini ditambahi lagi karena zaman dulu di Inggris itu lebih senang cerita-cerita yang berbau seksual, berbau erotik. Nah, ditambahi kisah-kisah erotik sehingga sudah tidak murni lagi kisah 1001 malam ini. Nah, dari berbagai versi tadi tidak heran jika buku yang sekarang kita temui mungkin sudah tidak original lagi, mungkin sudah banyak tambahan-tambahan. Nah, tapi yang penting kan tetap menarik kisah 1001 malam ini. Nah, yang paling terkenal memang diadop dari 1001 malam adalah kisah Harun Ar-Rasyid dan Abu Nawas. Kisah lucu yang kadang di luar nalar, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi begitu mungkin kisah 1001 malam, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan versi-versi terbaru atau mungkin ada yang salah dari narasi saya, mohon dibenarkan. Ini berdasarkan riset saya, sehingga kayaknya masih banyak perlu ditambah-tambahkan. Sekian, sampai jumpa di cerita selanjutnya.